Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiyanti Amalia dengan NPM 211002066. Di sini saya akan membahas tentang literasi industri halal mengenai negara dan juga industri halal. Landasan yuridis negara dan industri halal, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian bagi konsumen muslim adalah tersedianya label sertifikasi halal dari produk yang akan dibeli. Semakin besarnya perhatian konsumen muslim atas jaminan produk halal di negara Indonesia, melahirkan kebutuhan adanya aturan secara khusus oleh negara yang menjadi landasan yuridis dalam melaksanakan jaminan produk halal tersebut. Tentu hal ini menjadi landasan kuat bagi setiap produsen dalam memproduksi barang-barang komoditinya. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal atau UU JPH serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan jaminan produk halal. Ini merupakan sebuah bentuk kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen akhir. Kehadiran peraturan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi konsumen dan kepastian proses produk halal bagi produsen. Kehadiran UU JPH ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai perundang-undangan. Di sisi lain, UU JPH bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal atau JPH dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu, menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Selanjutnya, jaminan produk halal JPH secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Karena itu, semua produk yang masuk atau yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sebagai penanggung jawab sistem jaminan hal ini dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk badan penyelenggara JPH atau juga dengan BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut dengan BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Kedua, menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal. Yang ketiga, menerbitkan dan juga mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Dan yang terakhir itu
melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga publikasi produk halal. Dan yang keenam, selanjutnya yang keenam itu ada melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksaan halal atau juga disebut dengan LPH. Melakukan registrasi yang ketujuh ada melakukan registrasi auditor halal. Kedelapan itu melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Yang kesembilan ada melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang terakhir yang ke-10 melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan juga luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Selanjutnya, dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal atau LPH dan MUI. Kerjasama BPJPH dengan LPH harus dilakukan untuk pemeriksaan atau pengujian produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan dan halalan produk. Selanjutnya, untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Adapun juga syarat untuk mendirikan LPH adalah sebagai berikut. Mendirikan lembaga pemeriksa halal atau LPH ini adalah suatu upaya penting dalam mendukung BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Syarat untuk mendirikan LPH ini yang disebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Nah, LPH harus memiliki kantor dan juga fasilitas yang memadai untuk menjalankan aktivitas pemeriksaan dan juga pengujian kehalalan produk. Kedua itu memiliki akreditasi dari BPJPH. LPH harus diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau juga disebut dengan BPJPH untuk memastikan bahwa yang kedua itu memiliki akreditasi dari BPJPH. LPH harus diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga itu memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. LPH harus memiliki setidaknya 3 auditor yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam melakukan dalam pemeriksaan produk halal. Dan yang keempat itu memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. LPH harus memiliki laboratorium sendiri atau membuat kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian produk kehalalan. Ini adalah syarat-syarat yang penting yang harus dipenuhi untuk mendirikan LPH guna mendukung upaya dalam memastikan kehalalan produk. Selanjutnya itu PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Peraturan pemerintah atau juga disebut dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal adalah peraturan yang menjadi aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara Indonesia terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi dan manfaatkan. Ini sejalan dengan prinsip dan dasar dalam undang-undang yang menuntut agar produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.
Selanjutnya, esensi dari lahirnya PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Jaminan produk halal ini adalah bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh para warga negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal memiliki esensi negara berkewajiban memberikan perlindungan dan juga jaminan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan juga dimanfaatkan oleh para warga negara Indonesia. PP nomor 39 tahun 2021 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, termasuk mengenai sertifikat halal produk halal dan juga penyelenggaraan jaminan produk halal ini. Dengan adanya PPN nomor 39 tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi dan juga dimanfaatkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa esensi dari lahirnya PP nomor 39 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan yang akan dikonsumsi dan juga dimanfaatkan oleh para warga negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.